Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Agita Vivi Wijayanti. Saya seorang prakirawan cuaca di BMKG dan kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman terkait dengan cuaca ekstrim. Langsung saja, Ask the Expert. Kenapa bisa ada cuaca ekstrim? Kalau kita membicarakan tentang cuaca ekstrim, terlebih dahulu kita pasti bicara tentang cuaca gitu ya. Nah, apa itu penyebab cuaca? Yang pertama adalah satu, karena ada matahari. Jadi penyinaran matahari ini merupakan sumber dari cuaca. Yang kedua adalah karena ada rotasi dan revolusi bumi. Pergerakan-pergerakan inilah yang menyebabkan sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi ini tidak merata. Dan untuk meratakan perbedaan itu, maka terjadilah cuaca. Apa saja jenis bencana alam yang sering terjadi di Indonesia akibat cuaca ekstrim? Jenis bencana alam yang sering terjadi di wilayah Indonesia akibat cuaca ekstrim, kita bisa mengutip data dari BNPB, yaitu yang pertama adalah banjir, lalu tanah longsor, cuaca ekstrim, dan gelombang tinggi. Jadi biasanya keempat dan beberapa parameter lain dari cuaca inilah yang menjadi penyebab utama atau bencana hidrometeorologi utama yang sering terjadi di Indonesia. Dan ini memang sudah bertahun-tahun jika kita melihat pada data dari tahun 2023, 2022, 21, 20, dan sebelum-sebelumnya juga biasanya keempat bencana ini yang paling tinggi kejadiannya di wilayah Indonesia. Saat ini sudah puncak musim hujan. Wilayah mana saja yang rentan terdampak cuaca ekstrim? Pastinya adalah wilayah yang mengalami musim hujan gitu ya. Dan perlu kita ketahui, tidak semua wilayah di wilayah Indonesia ini memiliki durasi atau waktu musim hujan yang bersamaan. Misalnya di wilayah Jawa ini biasanya di Desember, Januari, dan Februari. Lain lagi untuk wilayah di Sumatera Utara atau di wilayah Aceh. Jadi perlu kita ketahui kapankah musim hujan pada suatu wilayah tertentu. Bagaimana tren cuaca ekstrim di Indonesia sekarang? Apa semakin sering dan parah? Untuk saat ini, seperti kita tahu, sedang ada fenomena cuaca global yang bernama El Nino. Lah, El Nino ini dia memberikan pengaruh terhadap wilayah Indonesia, salah satunya adalah dengan menurunkan curah hujan di wilayah Indonesia. Jadi jika kita bandingkan kepada beberapa tahun yang lalu begitu ya, saat ini wilayah Indonesia secara umum justru curah hujannya cenderung berkurang. Jadi bukan semakin banyak dan semakin sering, tapi cenderung berkurang untuk tahun El Nino. Apa benar cuaca ekstrim sekarang semakin sering terjadi karena ulah manusia? Baik, bisa kita lihat ada beberapa periode yang memang cuaca ini cukup ekstrim. Bisa kita lihat hujannya menjadi cukup banyak, mungkin juga banjir dan tanah longsor di sebagian tempat. Nah, apakah hal ini disebabkan oleh ulah manusia? Bisa jadi iya dan bisa jadi tidak. Mengapa iya? Karena kita tahu cuaca, iklim ini sangat bergantung sekali terhadap bagaimana perilaku manusia, bagaimana manusia itu bisa menjaga banyaknya pohon, bagaimana pembuangan sampah, dan lain-lain. Jadi, besar atau kecil, manusia pasti memiliki andil dalam kejadian cuaca ekstrim, khususnya di wilayah Indonesia. Apa saja dampak terparah dari cuaca ekstrim bagi lingkungan dan masyarakat? Baik, untuk dampak yang terparah biasanya di wilayah Indonesia ini umumnya adalah banjir dan tanah longsor. Untuk banjir kita bisa lihat ya di berita ada banyak dan akibat sekunder dari banjir ini juga cukup banyak, begitu pula tanah longsor. Dan kedua bencana alam ini atau bencana hidrometeorologi ini bisa sangat parah hingga merenggut korban jiwa seperti itu. Apa saja kejadian cuaca ekstrim yang mencolok di Indonesia dalam 5 tahun terakhir? Apa pelajaran yang bisa diambil? Jika 5 tahun terakhir berarti sekitar tahun 2018-2019 begitu ya. Nah, kebetulan pada tahun-tahun ini tidak banyak berita banjir atau tanah longsor yang saya temui begitu ya, karena jika dibandingkan dengan awal-awal saya bekerja di BMKG itu jauh lebih banyak berita banjir dan tanah longsor. Tapi satu kejadian yang cukup saya ingat itu adalah kejadian banjir di Kalimantan atau tepatnya di Sintang. Ini kalau tidak salah sekitar tahun 2021 atau 2020 seperti itu. Dan ini cukup mencolok dan menarik perhatian gitu ya, karena kejadiannya di wilayah Kalimantan yang notabene masih lebih banyak memiliki pepohonan daripada wilayah Jawa, dan juga jika tidak salah saat itu sampai berhari-hari begitu banjirnya. Jadi ini cukup menarik perhatian. Dan untuk pelajaran yang bisa diambil tentu saja karena bencana banjir, kita bisa ya lebih banyaklah menanam pohon, mempertahankan pohon-pohon yang sudah ada. Jangan sampai wilayah yang tadinya mungkin lebih tahan terhadap banjir, tapi mungkin karena seiring berjalannya waktu pohon-pohon ini berkurang, jadi memicu terjadinya bencana hidrometeorologi. Bagaimana sih cuaca ekstrim bisa mempengaruhi berbagai wilayah di dunia? Jadi untuk cuaca ekstrim ini memang bisa terjadi di belahan dunia manapun begitu ya. Untuk di wilayah Indonesia mungkin sebagian hujan, angin kencang seperti itu. Tapi di belahan dunia yang lain ini bisa jadi hujan es
es yang ukuran esnya ini bisa sangat besar gitu ya, bisa sampai mencapai kepala manusia, itu kan sangat besar. Dan bayangkan jika es sebesar itu jatuh dari langit gitu, pasti dampaknya akan sangat besar. Lalu juga ada lagi gelombang panas atau gelombang dingin, itu biasanya terjadi di negara-negara Eropa dengan lintang tinggi. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Salah satunya adalah secara umum adalah karena adanya pelepasan energi dari atmosfer ini yang sebelumnya energinya sangat besar dan perlu pelepasan, tapi sebelumnya belum ada pelepasan, jadi harus secara tiba-tiba dilepaskan. Nah, pelepasan energi yang sangat tiba-tiba itulah yang memicu cuaca yang tidak seperti biasanya atau biasa kita sebut cuaca ekstrim. Gimana sih pola cuaca di Indonesia? Apa bedanya dengan daerah atau kawasan lainnya di dunia? Seperti kita tahu, wilayah Indonesia ini ada di daerah tropis, berbeda dengan sebagian besar negara-negara lain yang terletak di belahan bumi utara dan sebagian juga ada di belahan bumi selatan. Nah, satu hal yang membedakan antara cuaca di tropis dengan cuaca di lintang tinggi adalah angin. Di daerah tropis, angin ini sangat berpengaruh, jadi sedikit saja ada perubahan arah angin, kecepatan angin, cuaca berubah 180 derajat. Berbeda dengan yang ada di lintang tinggi. Biasanya cuaca di lintang tinggi itu lebih dipengaruhi dari suhu udara dan tekanan udara. Dan kedua parameter ini biasanya tidak berubah sedrastis angin. Jadi memang karena pemicu cuacanya cukup berbeda, cara memperkirakan atau menganalisis cuacanya pun cukup berbeda. Apakah ada teknologi atau inovasi yang bisa digunakan supaya prediksi cuaca ekstrim lebih akurat, apa juga menggunakan kecerdasan buatan? Baik, saat ini prediksi cuaca ekstrim itu biasanya dilakukan dengan cara pemodelan. Jadi kami para meteorologi, klimatologi gitu ya, di seluruh dunia itu memiliki pemodelan cuaca dan iklim yang bisa memprediksikan bagaimana kondisi cuaca ke depannya. Nah, untuk penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini juga kami sudah mulai mengadaptasi dengan menggunakan teknik machine learning, dengan menggunakan data-data historis juga untuk mengkoreksi perbedaan yang ada antara model perakiraan cuaca itu dengan kondisi sebenarnya di masa lalu. Nah, dengan cara ini diharapkan akurasi perakiraan cuaca itu bisa ditingkatkan. Apa sih strategi yang bisa dilakukan untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim? Yang pertama adalah dengan menguatkan mitigasi. Mitigasi tentu saja jika ada informasi terkait cuaca ekstrim, diharapkan pemerintah atau pihak yang berwenang atau pihak yang memiliki kekuasaan lebih begitu ya untuk dapat menggerakkan masyarakat ini untuk dapat mengedukasi masyarakat bahwa akan ada potensi cuaca ekstrim sehingga masyarakat ini bisa mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan harta dan jiwanya. Apa saja sih yang harus diwaspadai masyarakat dalam menghadapi cuaca ekstrim? Yang pertama adalah tentu saja dengan mengenali lingkungan teman-teman semuanya. Apakah lingkungan teman-teman ini mudah sekali terjadi banjir, atau mudah sekali terjadi longsor, atau dekat dengan pantai sehingga sangat rentan terhadap gelombang tinggi? Nah, jika wilayah teman-teman memenuhi kriteria-kriteria ini, segera melakukan pembersihan-pembersihan lingkungan atau penanganan-penanganan lingkungan atau di dekat rumah teman-teman semuanya, sehingga saat nanti ada peringatan dini cuaca, teman-teman jadi bisa lebih mudah dalam mengkondisikan harta dan jiwa teman-teman serta kerabat terdekat. Oke teman-teman, semoga jawaban-jawaban saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di Ask the Expert berikutnya.